Hai guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggrani. Nah, di video kali ini aku mau membagikan informasi seputar syarat dan juga aturan naik pesawat. Nah, jadi teman-teman simak terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like and subscribe dulu ya. Terima kasih. Kamu kenapa? Aku lagi galau nih. Kenapa? Aku lagi bingung nih. Mau kirim uang, tapi ongkosnya mahal banget. Kalau kita kirim uang di tempat lain itu ongkos kirimnya sekitar 150-an lah. Kalau kita kirim 3 kali itu boros banget. 150 kalau 3 nomor rekening gimana? Soalnya harus bayar utang lah, bayar cicilan lah, bayar listrik lah. Ya, aku kasih tahu ya, sekarang itu ada aplikasi YourPay. Ini recommended banget buat PMI Taiwan. Coba, kalau kalian kirim uang ke 3 nomor rekening, cuman ongkir 100 NT dolar aja, kalian udah bisa mengirim ke 3 tempat nomor rekening loh. Jadi ini praktis banget, mudah banget, dan murah banget. Nih, caranya gampang banget. Jadi kalian tinggal download aja aplikasi YourPay. Habis gitu, kalian ngisi saldo di 7-Eleven, Family Mart, Highlife, dan OkMart. Nah, buat teman-teman nih yang mau melakukan perjalanan naik pesawat, di sini tuh ada aturan baru karena kasus konfirmasi harian COVID-19 di Indonesia terus menanjak. Meskipun di hari-hari kemarin kasusnya itu mulai menurun, mulai membaik gitu ya, kini naik lagi dan ini naiknya cukup tinggi, teman-teman. Jadi untuk menjaga atau untuk mengantisipasi, kini pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan baru yang berlaku selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM seluruh Indonesia dalam 2 pekan mendatang. Nah, informasi yang aku sampaikan ini buat warga negara Indonesia dan juga warga negara asing yang mau masuk ke Indonesia. Jadi kalian harus simak baik-baik ya. Nah, aturan naik pesawat untuk perjalanan dituangkan dalam SE 58 2022. Nah, jadi syarat naik pesawat atau untuk pelaku perjalanan luar negeri, yang pertama menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pemerintah Indonesia. Pelaku perjalanan luar negeri wajib menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi. Jika belum mempunyai aplikasi Peduli Lindungi, sebelum terbang kalian download dulu, dan apabila sulit tidak bisa mengisi ya teman-teman bisa aja nanti sesampainya di Bandara Indonesia dibantu sama petugasnya. Karena kemarin ada teman aku yang dari Taiwan dan pulang ke Indonesia, turun di Bandara Juanda Surabaya, dia itu tidak bisa mengisi aplikasi Peduli Lindungi dan juga tidak bisa mengisi aplikasi mobile Bea Cukai atau yang disebut dengan daftar email ya teman-teman. Di sana ada petugas yang ramah-ramah, baik-baik membantu kalian. Jadi apabila dari luar negeri kalian itu tidak bisa mengisi profil Peduli Lindungi, ya udah nanti sesampainya di Bandara Indonesia kalian bakal dibantu. Asalkan yang penting kalian download aja dulu ya teman-teman, download aplikasi Peduli Lindungi. Dan syarat selanjutnya menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19, baik itu fisik maupun digital, dan telah mendapatkan dosis kedua minimal 14 hari sebelum terbang atau sebelum berangkat sebagai syarat masuk ke Indonesia. Nah, warga negara Indonesia pelaku perjalanan luar negeri atau dari luar negeri yang belum mendapatkan vaksinasi akan divaksin saat kedatangan dengan hasil negatif atau di tempat karantina setelah pemeriksaan PCR kedua dengan hasil negatif. Jadi apabila kalian itu belum vaksinasi dari luar negeri, maka nanti kalian mendapatkan vaksinasi setelah tiba di Indonesia. Nah, untuk warga negara asing pelaku perjalanan luar negeri atau warga negara asing yang dari luar negeri yang belum mendapatkan vaksin akan divaksin di entry point pelaku perjalanan luar negeri setelah pemeriksaan PCR saat kedatangan dengan hasil negatif atau di tempat karantina setelah pemeriksaan PCR kedua dengan syarat dengan hasil tes PCR negatif ya teman-teman. Nah, dengan ketentuan usia 6-17 tahun, memiliki izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas atau memiliki kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap. Nah, syarat selanjutnya warga negara asing pelaku perjalanan luar negeri yang telah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan domestik atau perjalanan naik pesawat dalam negeri, seperti itu ya teman-teman. Perjalanan domestik dan juga perjalanan internasional wajib melakukan vaksinasi. Nah, syarat selanjutnya kalian wajib menunjukkan kartu vaksin atau sertifikat vaksin baik itu fisik maupun digital. Telah menerima vaksin COVID-19 dosis
dosis kedua ditulis dalam bahasa Inggris maupun bahasa dari negara asal. Jadi contohnya kartu vaksinasi itu yang tertulis dalam bahasa Inggris maupun bahasa negara asal tuh seperti ini. Ada bahasa Inggrisnya dan juga ada tulisan Cinanya. Dan ini untuk yang digital ya teman-teman. Ada tulisan Cinanya, ada tulisan Cina dan juga ada tulisan bahasa Inggrisnya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita tidak bisa memasukkan kartu vaksinasi ini ke dalam aplikasi Peduli Lindungi, ada beberapa teman yang bingung gimana sih cara mendaftarkan kartu vaksinasi dari luar negeri ke aplikasi Peduli Lindungi. Teman-teman bisa aja menunjukkan kartu vaksinasi seperti ini, dan ini berlaku untuk teman-teman yang melakukan perjalanan dari luar negeri, warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Nah guys, jadi itu aja ya informasi dari aku, syarat naik pesawat perjalanan luar negeri yang mau masuk ke Indonesia. Seperti ini aturannya, ini aturan terbaru. Dan buat teman-teman, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, dan jangan sampai sakit. Rajin-rajin cuci tangan ya, dan jangan lupa pakai masker. Oke guys, jadi itu aja informasi dari aku, dan semoga saja informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan apabila ada saran dan kritik atau pertanyaan, teman-teman bisa aja tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, dan mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat informasi-informasi terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.